Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada satu pertanyaan yang susah dijawab oleh kaum agamis atau pendukung Palestina. Jadi warga Konoha yang mendukung Palestina, yang mendukung mati-matian, mohon dijawab pertanyaan ini. Ada satu pertanyaan yang sangat susah dijawab oleh kaum pendukung Palestina ini. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha, apakah warga Konoha mau mendukung Palestina sefanatik ini, sebrutal ini? Apakah kita akan mendukung Palestina jika Palestina beragama Buddha, mayoritas agama Buddha? Di antara sahabat yang nonton video ini, kalau pendukung Palestina, mohon dijawab pertanyaan ini. Apakah Anda akan mendukung atau masih membela Palestina kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha atau beragama Hindu atau agama Konghucu gitu, atau agama lokal misalnya yang ada di Konoha? Apakah Anda tetap mendukung itu? Itu pertanyaan yang harus dijawab, dan tidak ada satupun yang berani menjawab. Jadi mohon bantuannya ya, mohon dijawab ya. Apakah Anda pendukung Palestina tetap mendukung Palestina kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha? Apakah Anda tetap mendukung Palestina kalau Palestina itu tidak beragama mayoritas Islam? Itu yang harus dijawab oleh kaum pendukung Palestina. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini, mendukung Palestina itu nggak harus beragama. Mendukung Palestina itu ya tentang kemanusiaan aja, tidak ada hubungannya dengan agama. Misalnya ada jawaban seperti itu. Saya sering mendengar jawaban-jawaban seperti itu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Yaman versus Arab Saudi perangnya itu lebih dahsyat daripada Palestina dengan Israel sekarang ini? Korbannya itu ratusan ribu nyawa. Bahkan diperkirakan kelaparan dan kekurangan gizi sampai anak-anak hampir menyentuh 1 juta jiwa. Bayangkan coba, menurut data ya. Menurut data, dampak dari perang antara Yaman dengan Arab Saudi hampir menyentuh korban 1 juta jiwa coba. Jauh lebih banyak daripada korban yang ada di Palestina versus Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak sefanatik itu? Kenapa tidak ada yang mengirim doa gitu karena perang Yaman dan Arab ini? Kenapa? Apakah karena mereka sama-sama agama Islam gitu? Kita jadi berpikir, oh itu kan perang saudara, oh itu kan masalah mereka gitu. Nah, kalau kita mendukung kemanusiaan, kenapa kita tidak mendukung kemanusiaan yang Arab versus Yaman ini? Arab itu memborbardir Yaman, korbannya itu jutaan, menyentuh jutaan. Kalau dihitung ya, kelaparan, korban perang dan lain sebagainya, dihitung di total itu menurut data itu hampir menyentuh 1 juta. Kenapa? Kalau kemanusiaan, kenapa? Kenapa kita lebih peduli pada Palestina daripada Yaman versus Arab Saudi? Kenapa? Itu yang harus dijawab oleh kaum agamis atau pendukung Palestina. Saya tidak melarang Anda yang nonton video ini mendukung Palestina ya, tapi setidaknya dukungan kemanusiaan kita itu bukan atas dasar agama atau atas dasar manusia yang mana. Jadi kalau kita benar-benar mendukung tentang kemanusiaan itu, kita tidak boleh membanding-bandingkan gitu. Oh, ini saudara kita ya. Oh, ini seiman. Oh, ini bukan seiman. Oh, kita harus berpihak kepada ini. Jadi menurut saya tuh kemanusiaan itu tidak boleh seperti itu. Ya tanpa memandang bulu dong. Kalau misalnya ada yang jawab misalnya, Israel versus Palestina itu perangnya itu sama seperti Indonesia menjajah, bukan menjajah, maksudnya dijajah oleh Belanda. Jadi Konoha mengusir penjajah, yaitu Belanda, sama seperti Palestina mengusir Israel mempertahankan tanah airnya. Jadi kelihatannya kalimat ini
sekilas masuk akal. Tapi kalau kita jeli, kita perhatikan lagi, ini adalah kalimat yang logical fallacy atau cacat logika yang sangat parah. Di mana catatnya? Jadi gini, Israel dengan Palestina itu, kalau diteliti secara genetik, mereka itu masih satu rumpun. Mirip seperti Melayu Riau dengan Melayu Malaysia sekarang ini. Mirip, perbandingannya apple to apple seperti itu. Jadi bukan antara Belanda dengan Indonesia ya. Jadi kalau dibandingkan antara Israel dengan Palestina, itu tidak apple to apple dibandingkan antara Belanda dengan Indonesia. Karena apa? Karena Belanda tidak ada hubungan DNA dengan Indonesia. Sementara Palestina dengan Israel ini masih punya DNA, masih serumpun. Kalau mereka diteliti itu masih serumpun, wajahnya juga masih mirip kok, hidungnya juga masih mirip kok, betuk, wajahnya juga masih mirip. Sama seperti Melayu, ibaratnya ya, sama seperti Melayu Riau dengan Melayu Malaysia. Jadi itu apple to apple ya, antara Israel dengan Palestina, sama dengan Melayu Riau dengan Melayu Malaysia. Itu apple to apple, oke? Bukan antara Belanda dengan Indonesia, itu bukan apple to apple. Itu apple dengan besi gitu. Jadi beda gitu. Itu udah beda gitu. Atau apple dengan jeruk gitu. Bukan apple to apple. Apple to apple itu kan harus sama dong. Perbandingannya harus sama. Jadi kita jangan ditipu oleh kalimat yang mengatakan Israel dengan Palestina itu, mereka mengusir Israel itu hanya atau sama dengan kita mengusir Belanda dari Indonesia. Itu bukan apple to apple ya. Karena Belanda dengan Indonesia itu tidak ada pertalian darah. Sementara Israel dengan Palestina itu masih ada pertalian darah menurut data ya. Jadi itu sudah terbantahkan. Jadi kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, Konoha membela, bukan Indonesia ya, tapi Konoha membela mati-matian Palestina itu. Apa dalilnya? Apa alasannya? Alasan yang paling utama itu adalah karena seagama, titik. Karena seiman, titik. Gak ada yang lain. Karena seagama dan seiman, dan karena dipengaruhi oleh agama. Jangan ngomong ini masalah kemanusiaan lah. Gak ada. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel ya. Tapi kan saya melihat mereka itu perang saudara. Mereka itu perang saudara. Sama seperti misalnya Melayu Riau perang dengan Melayu Malaysia. Itu masih saudaraan sebenarnya. Itu masih tetanggaan, perang saudara. Jadi kalau Melayu Riau itu atau Melayu Malaysia itu balik ke Riau itu sama aja seperti pulang kampung kan. Karena asalnya mereka di situ kan. Rumpunnya di situ. Sama seperti Israel misalnya atau Palestina. Kalau mereka merantau ke Eropa terus balik lagi ke Israel atau ke Palestina, itu kan pulang kampung namanya. Bukan menjajah. Itu poinnya. Jadi kalau saya perhatikan masalah yang terjadi antara Israel dengan Palestina ini adalah masalah agama. Ada hubungannya dengan agama. Ya, politik juga ada, geopolitik juga ada, tapi yang paling berpengaruh itu adalah agama. Sehingga warga Konoha itu berbondong-bondong gitu, fanatik, mati-matian membela Palestina. Karena apa? Karena seiman. Apakah kita akan membela Palestina kalau hanya embel-embel seagama? No. Maksudnya kalau beda agama gitu, agama yang lain misalnya Palestina, agama Buddha, agama Kristen misalnya, atau agama Hindu misalnya, apakah kita membela semati-matian itu? No. Menurut saya itu enggak make sense gitu. Sungguh tidak masuk akal. Menurut saya ini adalah perang yang tidak masuk akal. Selain itu, alasan kuat kenapa warga Konoha itu sangat membenci yang namanya Israel dan sangat membela Palestina. Jadi kalimatnya gini, saya bikin simple ya. Jadi warga Konoha itu membela Palestina karena atas dasar kebencian mereka kepada Yahudi. That's the point. Itu poinnya. Itu pernyataan yang jujur tapi pahit. Kenapa mereka membenci warga Konoha ya, bukan Indonesia ya? Kenapa warga Konoha itu
sangat membenci yang namanya Yahudi. Kenapa? Karena didasari oleh kitab suci. Dalam agama tertentu di Konoha, ada anjuran atau ada kalimat atau perintah ajaran yang harus membenci Yahudi. Itu poinnya. Sehingga karena kebencian mereka terhadap Yahudi, maka mereka mendukung mati-matian Palestina ini. That's the point. Itu poinnya. Coba bantah aja, gak apa-apa. Saya bukan Tuhan kok. Jadi biasakan berargumentasi dengan pemikiran-pemikiran yang tajam ya. Jadi ini pernyataan yang jujur loh. Kenapa saya mengupas ini? Karena ini adalah keresahan-keresahan saya selama ini. Saya nggak mau bangsa kita itu terlalu berpikir irasional gitu. Jadi sama halnya dengan Bu Retno. Jadi di Konoha, di sebuah negara di Konoha, ada seorang menteri bernama Bu Retno. Saya menyebutnya dengan si Ratu Kutuk. Si Ratu Kutuk. Kenapa? Karena setiap Israel melakukan serangan terhadap Palestina ini, Bu Retno ini selalu mengutuk. Tapi kalau misalnya Palestina melakukan atau negara lain atau Iran menyerang Israel ini, dia tidak pernah mengutuk. Harusnya kalau dia pro terhadap perdamaian, mengutuk dua-duanya dong. Ya kan? Biar adil. Kan namanya orang berantem kok. Namanya orang berantem, ya dua-duanya pasti salah dong. Udah dilerai gitu, nggak bisa. Misalnya Israel dengan Palestina berantem, udah dilerai nggak mau gitu, didamaiin nggak mau. Ya udah biarin aja. Biar mereka mencari solusinya gitu. Ini kan seakan-akan Israel, bukan saya berpihak kepada Israel ya. Saya juga nggak ada hubungan dengan Israel, nggak ada tujuan saya untuk membela Israel. Tapi kalau misalnya nih mereka berantem gitu, saya nggak membela dua-duanya. Israel saya nggak bela, Palestina juga saya nggak bela kok. Jadi seakan-akan Ratu Kutuk ini atau Bu Retno ini, kalau misalnya main tinju nih Israel dengan Palestina ini, Israel meninju Palestina, dikutuk nih Israel, sedangkan Palestina mau menyerang atau meninju Israel, si Ratu Kutuk ini diam aja. Itu tidak adil. It's not fair. Jadi saya melihat ya, Bu Retno ini lebih cocoknya itu Menteri Dalam Negeri urusan Palestina ya, menurut saya pribadi ya. Atau dia lebih cocoknya lebih presidennya Palestina deh. Kenapa saya gondok dengan Ibu si Ratu Kutuk ini? Karena gini guys, ada banyak banget pengorbanan kita terhadap Palestina, duit lah, semua bantuan segala macam. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak boleh bantu, nggak apa-apa, bantu aja. Tapi kalau kita lebih fokus mengurusi negara lain daripada mengurusi negara kita, kapan majunya kita coba? Indonesia aja butuh diurus, kenapa kita mengurus negara lain? Biar aja mereka mengurus diri mereka sendiri. Udah dilerai, misalnya ada orang berantem nih, dilerai nggak mau 1-3 kali Palestina sama Israel ini dilerai, ya udah biarin aja. Jadi jangan kita berpihak gitu. Kita kalau jagoan kita ditinju, kita mengutuk. Sedangkan kalau jagoan kita itu menyerang orang lain, kita diam aja, senang aja gitu. Itu tidak rasional. Pemikiran seperti ini tidak rasional. Indonesia itu atau Konoha itu bukan satu agama saja gitu. Ada berbeda-beda agama di sini. Jadi mungkin ya karena warga Konoha itu lebih pro ke satu negara. Jadi si Ratu Kutuk ini mengikuti apa yang dimau oleh warga Konoha. Seharusnya pejabat itu harus berpikir rasional. Jangan mau dibikin seperti boneka gitu. Ya saya tahu bahwa si Ratu Kutuk ini menteri bagian luar negeri ya, tapi dia harus mengurusi Yaman dong, ngurusin negara lain dong gitu, ngurusin Rusia dong gitu. Jangan cuma itu doang yang diurusin gitu. Apakah karena kita satu agama? Dugaan saya karena kita satu agama, seiman. Jadi saya melihat si Ratu Kutuk ini berlebihan dalam beragama mungkin ya. Dia sangat pro terhadap satu agama tertentu, nggak rasional, pikirannya nggak rasional gitu.
Dia hanya mendukung satu agama tertentu karena seagama dengan kita. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya bantah aja gitu. Jangan misalnya nih, warga Konoha kan gitu kan, tidak bisa berpikir secara rasional. Saya mengatakan seperti ini, mungkin dikata-katain saya membela Israel. No, saya nggak membela dua-duanya. Nggak ada urgentnya saya membela kedua-duanya. Tapi yang harus saya katakan itu adalah, kenapa kita lebih mengurusi negara lain daripada mengurusi negara kita? Papua itu belum beres kok. Masih banyak kok masalah-masalah di urusan. Kalau mau urus itu Papua. Biar geopolitik negara lain tidak ikut campur dengan Papua. Itu urusan menteri luar negeri. Bukan malah mengurusi yang seiman, seagama. Karena kita seagama sama dia, karena seiman gitu. Jadi kalau mau bantah aja dengan argumentasi yang kuat, dengan logika yang kuat. Jangan menggunakan otot gitu. Warga Konoha kan gitu, kamu benci agama ya, kamu ateis ya. Please lah, tolonglah. Kalau mau bantah dengan argumentasi yang kuat. Jawab pertanyaan saya di kolom komentar. Jangan dikit-dikit, kamu benci ini ya, kamu anti PKI ya. Saya tuh sering dituduh dengan anti PKI. Padahal mereka tidak tahu bahwa ketua PKI itu sendiri, Dan Aidit itu adalah hatam Quran, hafal Quran, mantan santri. Jadi bagaimana mungkin seorang mantan santri hafal Quran menjadi ketua PKI ateis, coba. Jadi kenapa saya harus speak up gitu? Kenapa harus ini adalah keresahan saya. Saya juga dulunya mikir-mikir ya, apa saya bikin video ini apa tidak ya. Tapi saya pikir-pikir ya, ini berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Gini deh misalnya, mana yang lebih pertama kita bantu? Orang yang seagama dengan kita atau yang beda agama dengan kita? Rata-rata orang akan membantu yang seagama dengan kita. Itu adalah kejujuran yang sebenarnya. Itu sudah rahasia umum. Yang seagama dengan kita. Contoh misalnya ada datang 3 orang nih, yang seagama dengan kita. Si A misalnya, si B atau si C itu beda agama dengan kita. Pasti yang kita tolong itu yang seagama. Jadi begitulah kalau negara itu sudah dikuasai oleh agama. Sama seperti yang dilakukan oleh si Ratu Kutub ini. Dia tidak bisa berpikir secara rasional. Dia hanya membantu satu agama tertentu karena hanya embel-embel seiman. Padahal kan urusan warga Konoha itu kan masih banyak. Kita itu masih banyak urusan. Bukan mengurusin satu, itu doang yang diurusin. Kalau enggak ya jadikan aja itu Palestina itu provinsi Konoha, bagian daripada provinsi Konoha. Ya kan beres kan. Jadikan aja provinsi. Kalau enggak, si Ratu Kutub ini jadi presiden deh di sana, atau jadi menteri di sana, biar ini kan, biar dia mengurusi gitu, atau dia sekalian itu bantuin Palestina ngelawan pasukan Israel, bukan hanya mengutuk si Ratu Kutub. Tidak masuk akal, sungguh tidak rasional. Pantasan kita nggak maju ya. Pemikiran-pemikiran pejabat sekaliber pejabat sekalipun seperti ini tidak bisa gitu. Dia dihandle oleh orang-orang gitu. Dihandle oleh orang-orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Ini kan bagian daripada terlalu fanatik dalam beragama kan. Coba kalau Palestina itu agamanya Buddha, apakah kita sefanatik itu? Enggak, no. Potong kuping saya. Kita malah mengatakan itu kan urusan mereka, itu kan perang mereka. Saya kan tidak melarang untuk membantu Palestina, tapi ada banyak persoalan-persoalan di negeri kita. Itu dulu deh yang dibantu. Jadi kalau pemikiran-pemikiran seperti ini tidak bisa kita terima, kapan kita bisa majunya coba? Pemikiran-pemikiran seperti ini tidak bisa kita terima dengan akal sehat gitu. Pemikiran-pemikiran seperti ini bikin kita langsung marah-marah nggak jelas gitu. Kapan kita majunya coba? Kapan kita majunya? Kita terlalu sibuk mengurusi negara lain gitu, dan tidak ada untungnya gitu. Ya nggak apa-apa sih, bantu ala kadarnya gitu, seadanya semampu kita. Iya kan? Itu poinnya. Saya kesel gitu dengan pejabat-pejabat di negeri warga Konoha ini. Pemikirannya itu a priori tergantung pesanan gitu. Tergantung pesanan daripada orang-orang yang terlalu fanatik dalam beragama.
Orang-orang yang terlalu fanatik beragama itu kan dipengaruhi atau mempengaruhi si Ratu Kutub ini, sehingga si Ratu Kutub ini seakan-akan dia seperti presidennya Palestina gitu, seperti menteri dalam negeri urusan Palestina gitu. Ya kalau nggak ibu di sana aja deh, ibu Ratu Kutub ini jadi presidennya deh, bantuin deh gitu Israel, lawan lah tuh, garda depan aja kalau bisa. Jangan cuma mengutuk, kesel saya. Anda itu kan digaji oleh rakyat, duit rakyat. Anda itu harus menjadi menterinya semua rakyat dong, bukan cuma mengurusi satu negara, satu seiman gitu. Itu kan urusan pribadi ya. Kalau urusan seiman itu urusan pribadi. Kan lu kan pejabat negara. Kalau pejabat negara itu bukan mengurusi urusan pribadi. Itu kan seperti urusan pribadi lu kan. Ratu Kutub. Mengutuk. Oke, terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai habis. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini masih marah, itu artinya kita belum siap jadi negara maju dan belum layak berargumentasi secara cerdas. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Saya orang bodoh, saya pamit dan undur diri. Salam rasional.